Oke guys, di video kali ini saya bakal sharing lagi ke kalian tentang Indomaret. Nah, di video kali ini saya bakal bahas suka dukanya kerja di Indomaret menurut saya. Buat yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe karena subscribe gratis ya. Terima kasih. Every endeavor I wanna remember. Di Indomaret saya sudah beberapa tahun kerja dan saya sudah mempunyai sedikit pengalaman yang mungkin bisa saya share ke kalian suka dukanya kerja di Indomaret gitu. Jadi langsung aja saya ceritakan suka dukanya di Indomaret. Sukanya yang pertama adalah gajinya yang UMR atau sesuai UMK daerah kalian masing-masing gitu. Jadi gaji UMR ini langsung sesuai UMK kalian tanpa adanya potongan-potongan yang lain gitu. Contohnya misal di UMK kita itu 2,7, jadi kita itu UMK-nya tetap 2,7. Jadi nggak ada cerita walaupun kalian baru masuk sebulan atau 2 bulan ataupun 3 bulan itu tetap gajinya sesuai UMK. Jadi nggak ada cerita kayak misalkan kalian nih anak baru, jadi gaji kalian baru 1 juta atau setengahnya gitu, nggak ada cerita. Jadi gaji kalian itu tetap sesuai UMK 2,7 gitu. Untuk suka yang kedua yaitu dapet toko yang deket dari rumah atau deket dengan penempatannya kita dari domisili kita gitu. Untuk deket dari rumah itu bener-bener suka yang bener-bener banyak diinginin setiap karyawan mungkin ya guys ya. Karena deket dari rumah itu efisien banget, menghemat uang, biaya makan, biaya kos, dan lain-lain pastinya. Jadi itu bener-bener keinginan rata-rata semua karyawan yang udah jauh-jauh atau yang udah ngekos ya guys ya. Karena dekat dari rumah itu bener-bener bikin kita hemat gitu. Terus suka yang ketiga dapet tim toko yang enak pastinya. Jadi dapet tim toko yang enak itu kan kita kan kerja setiap hari itu kan dengan mereka gitu. Jadi otomatis kita bakal ketemu dengan orang yang itu aja. Otomatis juga kita bakal betah karena tim tokonya enak. Enak nggak enaknya tim toko itu tergantung kita dan tergantung juga dengan masa kerja kita nanti gitu. Jadi misal tim toko itu nggak enak, otomatis kan kita bakal juga nggak betah gitu kerja buat kerja kita sehari-hari gitu. Terus yang pastinya bakal menentuin nasib kita di toko itu bakal awet atau enggaknya gitu guys. Terus yang ketiga dapat atasan yang enak. Maksud saya yang enak itu gini guys. Jadi misalkan nih kalian yang ini buat anak kos ya. Kalian ini ada keperluan mendadak, jadi membuat kalian harus pulang kampung gitu. Jadi kita izin ke atasan untuk pulang kampung dan diizinin gitu tanpa adanya harus bikin surat ini, surat itu. Jadi itu bener-bener enak gitu. Terus dapat atasan di toko yang enak juga, pimpinan shiftnya itu bener-bener rezeki kita kalau kita dapet atasan toko tuh yang enak. Enaknya tuh gini, enaknya itu yang nggak mandang kita atau mandang tim yang lainnya gitu. Maksudnya tuh para pimpinan shift ini nggak memandang kita rendah. Misalkan iri dengan si A, dengan si B itu pilih kasih gitu. Nah itu nggak ada seperti itu. Selanjutnya yang ketiga dia ada sukanya lagi dapet tim toko yang seumuran. Karena seumuran itu rata-rata pasti enak kerjanya, jadi kita santai. Mau gimana pun ya yang namanya seumuran dalam satu tim kerja itu pasti enak. Tapi ya nggak semuanya bakal seumuran guys, karena pimpinan shift itu rata-rata sudah dewasa dan banyak yang sudah tua juga gitu. Nah untuk suka yang selanjutnya yaitu dapet toko yang enak. Dapat toko yang enak ini misalkan toko kita itu tidak terlalu ramai, tidak terlalu sepi, dan juga kawasan di lingkungan kita tuh bagus. Bagusnya tuh kiri kanan kita tuh masih banyak perumahan, masih banyak tetangga-tetangga yang lainnya gitu. Jadi nggak misalkan monoton sebelah sini tuh toko kita jadi sebelahnya itu udah kosong. Jadi itu bener-bener nggak enak sih sebenarnya kayak gitu. Terus dapat toko kita tuh yang areanya lingkungannya tidak terlalu sepi juga. Jadi untuk kita sales toko itu kan kita nggak bisa terlalu rendah gitu guys. Jadi kalau posisinya sedang-sedang itu otomatis tetap bakal enak. Mau penawaran dan yang lain-lainnya itu pasti bakal enak lah, nggak terlalu rumit. Nah terus kita lanjut yang ke fasilitas. Ini yang masih suka ya guys ya. Jadi fasilitas yang diberikan Indomaret itu sudah sangat bagus.
contohnya aja kita diberikan ATM itu untuk menerima gaji, terus BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan itu kita diberikan free ya guys. Maksudnya itu nanti juga kita bakal bayar iuran bulanan, tidak full, tapi dibayarin dari pihak Indomaret selebihnya gitu. Jadi teman-teman itu nggak perlu misalkan kalian sakit, kalian nggak perlu ngeluarin duit lagi. Jadi kalian cuma perlu bawa kartu BPJS Kesehatan kalian gitu. Terus ada juga fasilitasnya kan BPJS Ketenagakerjaan. Nah jadi setiap bulan itu kita bayar iuran, lalu nanti anggap aja itu tuh tabungan kita. Jadi semisal kita nanti udah resign, itu bisa kita cairin gitu. Ya memang nominalnya nggak banyak. Saya aja yang udah beberapa tahun itu kisaran masih 5 jutaan. Tapi ya semoga aja kita resignnya nanti secara baik-baik ya. Karena kalau resignnya buruk juga itu nanti pasti bakal rada rumit. Nah untuk sukanya selanjutnya yaitu adalah diberinya fasilitas kita. Contohnya itu baju. Baju itu kita ada 3 style. Jadi kita nggak perlu lagi beli baju dan celana, karena celana juga kita dikasih 2 style. Jadi semisal nanti rusak pun kita tuh bisa menukarnya ke kantor. Jadi kita tuh nggak perlu repot-repot ganti-ganti baju yang lain, karena nanti semisal udah rusak kita nggak perlu beli, jadi kita bisa ditukar ke Indomaretnya langsung gitu guys. Nah terus ada yang sukanya sendiri ya guys, ini menurut saya pribadi itu sukanya itu dapet yang konsumennya ramah-ramah gitu. Jadi sekeliling kita itu juga konsumennya enak-enak gitu. Jadi penawaran juga enak, semuanya enak. Terus ya yang jelas konsumennya itu baik-baik lah sama kita, sama tim toko kita juga menerima kita yang sebagai orang pendatang gitu. Nah terus untuk suka yang selanjutnya ada di jabatan. Jadi di Indomaret itu ada yang namanya jabatan guys. Jadi nanti kalian itu tidak perlu khawatir karena jabatan SMA pun itu bisa jadi tinggi di Indomaret. Tinggi maksudnya itu tinggi jabatannya ya guys ya. Jadi saya ada atasan saya dulu di Indomaret. Dia dulu awalnya tetap tim toko. Dia sekarang udah jadi manajer area guys. Itu bener-bener keren sih menurut saya. Memang kalau pandangan saya pribadi juga memang beliau tuh bagus kerjanya. Terus orangnya juga disiplin dan tidak orangnya tuh baik ke kita gitu, ke semua tuh fair. Ibaratkan dia marah itu marah aja, nanti di WA atau ketemu langsung, jadi selepas itu di luar atau besoknya itu udah normal gitu. Jadi udah enak lah, bener-bener bagus kalau atasan yang saya kenal satu itu gitu. Terus untuk suka yang selanjutnya yaitu lembur. Jadi lembur di Indomaret itu jelas. Misalkan hari besar, hari perayaan Lebaran itu ada yang namanya lemburannya. Jadi lemburan itu setiap tanggal merah nasional ya guys ya. Jadi Sabtu Minggu atau maksudnya hari Minggu itu bukan lemburan karena tanggal merah biasa. Jadi yang lemburan itu yang libur nasional gitu guys. Terus untuk suka yang selanjutnya adalah adanya THR dari Indomaret gitu. Maupun yang Islam ataupun agama yang lain itu tetap ada THR buat semua karyawannya guys. Tapi pembagian THR itu dihitung sesuai rumus kerjanya. Misalnya yang saya tahu itu rumusnya masa kerja dikali 12 dibagi dengan gaji UMK kita guys gitu. Nah jadi barusan kan udah nih yang cerita sukanya. Jadi kita lanjut ke dukanya ya guys ya. Jadi dukanya menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya guys ya. Menurut saya pribadi itu dukanya satu, penempatan yang jauh di luar kota. Ini menurut saya nggak enak guys, karena saya sendiri ngalamin gitu. Jadi domisili saya itu di kota A dan saya di kota C, karena saya berada di luar provinsi di luar provinsi domisili saya, tapi tetap saya berada di cabang yang sama gitu. Terus yang kedua, ini dukanya masih dapet toko yang terlalu ramai tapi tokonya sempit. Itu benar-benar gak enak guys. Karena kita kerja kan cari nyaman, karena gudang itu juga sempit, jadi otomatis kita nurunin barang, letakin barang itu nggak nyaman kalau kecil tokonya guys. Terus duka yang selanjutnya yaitu dapetin toko yang nggak enak. Ini bener-bener nggak enak sumpah. Buat kalian yang mungkin udah resign ataupun
sekarang lagi dilema mau resign atau enggak dikarenakan tim toko yang nggak enak, ini pasti kalian ngerasain lah. Dapetin toko yang gak enak itu bener-bener gak enak lah guys intinya, karena kalian ngalamin hal toksik di toko. Apa yang semua kalian lakuin itu bakalan salah gitu. Saya pernah berada di posisi itu dan untungnya alhamdulillahnya itu saya nggak lama dapat yang seperti itu gitu. Terus duka yang selanjutnya yaitu di saat hari lebaran kita nggak bisa libur gitu. Jadi di saat momen hari besar yang misalnya yang lain itu pada liburan ataupun main-main kemana lah, kita nggak bisa liburan kayak yang lain guys, karena kita harus kerja dan wajib masuk kecuali pimpinan shift ataupun karena banyaknya karyawan. Jadi toko itu mewajibkan salah satu karyawannya harus libur, yang pegawai baru ya guys ya. Dan ini duka yang terakhir ya. Duka yang terakhir yaitu dapat atasan yang semena-mena dengan kita. Semena-mena dengan kita itu sebenarnya masuk ke tim toko yang gak enak tadi ya guys. Cuman ini lebih ke atasannya. Karena banyak sekali atasan-atasan itu yang gak enak menurut saya pribadi ya. Ya walaupun saya mengalaminya baru belum banyak sih, baru cuman pernah ngalamin, cuman gak terlalu parah. Cuman temen saya seangkatan pernah ngedapet yang atasannya bener-bener gak enak. Itu bener-bener ya batin kita tuh kerasa gitu guys, karena dia ngomong itu sesuka mereka, karena mereka atasan kita, mau nggak mau kita ya tetap harus nurut gitu. Ya pilihannya cuma satu, kalau kita masih merasa butuh ya tetap bertahan, dan kalau kita nggak tahan ya tahu kita harus resign, karena itu udah jalan terbaik gitu. Jadi ataupun nggak, kalau nggak gitu kita ya pengajuan pindah ke toko yang lain lah guys, karena kita masih ada atasan yang lain kan, atasan supervisor kita kan masih ada. Jadi semisal kita nggak cocok dengan toko itu ataupun atasan di toko itu, kita curhat aja ke mereka, bilang apa keluh kesah kita, kendala kita di toko. Jadi ya semoga aja mereka bisa ngasih solusi. Jadi menurut saya itu aja suka dukanya. Jadi kalau pendapat saya, suka duka kerja di Indomaret itu lebih banyak sukanya guys, karena gimana ya, menurut saya pribadi sih untuk dukanya itu nggak terlalu banyak, karena alhamdulillah saya dapat toko-toko itu yang masih enak-enak, yang baik-baik orangnya semua juga, rata-rata juga mereka tuh orang perantauan. Karena rata-rata yang namanya toko semuanya orang perantauan itu pasti enak, kita saling menghargai sama lain, tidak ada yang suka-sukanya sendiri. Misalkan ada pun ya pasti itu nggak banyak guys. Misalkan kayak kita berada di toko yang semua isinya itu orang-orang di situ, itu pasti bener-bener sulit sih rasanya. Jadi buat temen-temen yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah. Buat punya yang pertanyaan penting silahkan DM ke Instagram saya, tanya dengan sopan, pasti sebisa mungkin bakal saya jawab pertanyaan kalian. Oke gitu aja, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe gratis. Terima kasih.